saya kecewa lah dengan apa semua. Jadi yesterdaynya FAM menjadi victim dekat sini. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic tidak memperhitungkan timnas Indonesia sebagai lawan yang berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana yang diketahui, Bahrain sedang mengikuti turnamen Piala Teluk 2025. Tim berjuluk The Al Moon Warriors ini meraih kemenangan di laga pertama melawan Arab Saudi dengan skor 3-2. Kemenangan ini membuat Dragan Talajic besar kepala. Ia optimis dengan hasil apik itu, tim asuhannya bisa bersaing dengan lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, pelatih asal Kroasia itu justru tak memperhitungkan timnas Indonesia. Ia hanya menyorot Australia, Arab Saudi, dan Jepang sebagai saingan utama. Ini adalah pertandingan yang sulit, tapi takdir saya selalu bermain di pertandingan besar, seperti kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Insya Allah kami akan tampil baik, ungkap Talajic. Padahal pada pertemuan pertama melawan timnas Indonesia, Bahrain nyaris menanggung malu. Mereka diselamatkan gol di penghujung akhir laga yang kontroversial. Timnas Indonesia sejatinya sudah unggul 2-1 terlebih dahulu, namun wasit pemimpin laga tidak meniup peluit pertandingan padahal waktu injury time sudah habis. Di momen itu Bahrain mencetak gol penyeimbang yang membuat skor akhir pertandingan itu menjadi imbang 2-2. Adapun Bahrain masih akan melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Mereka akan menjalani laga tandang ke markas skuad Garuda. Tentu teror Stadion GBK sudah menanti kedatangan timnas Bahrain. Jika mental mereka ciut duluan, maka dipastikan GBK akan jadi kuburan nyata bagi skuad The Maroon. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 secara tidak langsung menjadi berkah bagi Australia. Ya, mereka bisa menemukan titik lemah dari taktik pelatih Sintayong. Hal itu disampaikan oleh salah satu media asal negeri kanguru tersebut, yakni The Roar. Mereka menyoroti taktik timnas Indonesia yang gagal berjalan dengan baik di Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 usai menduduki peringkat ketiga klasemen akhir grup B. Poin yang dikumpulkan tim Merah Putih tidak cukup membuat mereka melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia cuma bisa mengantongi sekali kemenangan saat berhadapan dengan Myanmar. Sisanya tim Merah Putih bermain imbang kontra Laos dan kemudian kalah saat bersua Vietnam dan Filipina. The Roar tahu betul timnas Indonesia tidak menurunkan kekuatan terbaik di laga ini. Tim Merah Putih hanya menurunkan pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Tidak ada nama-nama besar seperti J.I.J, Kelvin Verdong, Kevin Dix hingga Messilges dan lain-lain. Namun, titik lemah Sintayong tetap bisa didapat dari Piala AFF 2024 ini. The Roar menilai ada beberapa kesalahan berulang yang dilakukan Sintayong. Salah satunya adalah komunikasi yang tidak baik antar pemain. Koneksi yang buruk antara para pemain reguler ini dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan dalam beberapa kesempatan telah berulang kali terjadi. Jika Socceroos dapat memutus komunikasi antara pemain Indonesia dalam kualifikasi Maret yang krusial, Socceroos dapat menghidupkan kembali harapan mereka setelah serangkaian penampilan di bawah standar dalam fase ini, tulis The Roar dalam rilis resminya. Ya, Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan akan berlangsung di Sydney pada 20 Maret 2025. Jika berhasil mengalahkan timnas Indonesia, kans Australia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sangat besar. Namun tentunya, mengalahkan skuad Garuda bukan hal yang mudah. Apalagi skuad Garuda baru meraih hasil positif saat membungkam timnas Arab Saudi. Ya, setelah timnas Indonesia terindikasi kembali dicurangi wasit pada Piala AFF 2024, kini kabar mundurnya timnas Indonesia dari AFF menjadi kejutan besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Menariknya, Indonesia dan Singapura kabarnya akan mengakhiri keanggotaan mereka di Asosiasi Sepak Bola ASEAN yaitu AFF. Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena kedua negara ini dianggap sebagai salah satu kekuatan dalam kompetisi regional tersebut. Tidak hanya itu, Malaysia juga dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah yang serupa. Jika Malaysia benar-benar mengambil keputusan untuk keluar, ini akan menjadi pukulan besar bagi AFF yang telah menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar negara-negara anggotanya melalui olahraga sepak bola.
Keputusan Indonesia dan Singapura untuk meninggalkan AFF disebut-sebut memiliki kaitan dengan berbagai pertimbangan, termasuk praktik sepak bola yang mereka rasa sering terjadi, adanya beberapa isu tentang pengaturan skor, dan juga banyaknya mafia bola dalam federasi tersebut. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa ketidakpuasan terhadap manajemen dan kebijakan AFF telah lama menjadi perdebatan di balik layar, dan keputusan untuk keluar mungkin merupakan hasil akumulasi ketidaksepakatan yang berkepanjangan. Setelah mendengar kabar Indonesia dan Singapura akan keluar dari AFF, saat ini Malaysia tampaknya sedang dalam tahap evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan kerugian yang mungkin timbul dari keanggotaan mereka di AFF. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perubahan dalam dinamika internal sepak bola Malaysia dan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan AFF menjadi faktor utama yang membuat mereka berpikir untuk ikuti jejak timnas Indonesia. Sejumlah analisis sepak bola di kawasan ini memandang bahwa potensi keluarnya mereka sekaligus dapat membawa dampak serius terhadap keberlanjutan dan integritas AFF sebagai federasi regional. Selain itu, ketidakstabilan ini juga bisa menciptakan ketidakpastian dalam kalender pertandingan dan struktur kompetisi yang telah mapan selama bertahun-tahun. Meskipun masih banyak yang harus diungkap dan dipahami, keputusan Indonesia dan Singapura untuk keluar dari AFF serta pertimbangan Malaysia yang masih dalam tahap evaluasi menciptakan atmosfer dan spekulasi di dunia sepak bola ASEAN. Satu hal yang pasti, masa depan AFF akan menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang peduli dengan perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Lantas pertanyaannya, apakah ketiga negara ini benar-benar keluar dari AFF? Menarik menanti kabar selanjutnya dari konflik panas ini. Sebagaimana yang diketahui, Thailand akan melawan Filipina di semifinal Piala AFF 2024. Laga leg pertama tersebut akan digelar di Rizal Memorial Stadium markas timnas Filipina. Namun jelang laga ini, permasalahan terjadi untuk kubu Thailand. Hal itu lantaran skuad Thailand mempermasalahkan kondisi Stadion Rizal Memorial yang menggunakan rumput sintetis. Ya, gelandang Thailand Supachok Saracat mengeluhkan kondisi rumput stadion. Stadion yang digunakan rumput sintetis itu disebut memberikan masalah untuk para pemain. Saya sudah pernah bermain di Rizal Memorial Stadium sebelumnya dan saya tidak suka. Main di rumput sintetis adalah sebuah masalah. Tetapi kami percaya tim bakal bermain baik dan tak akan menjadikan rumput sintetis sebagai alasan, ucap Supachok sebagaimana dikutip dari Bongda. Ya, Thailand melangkah ke babak semifinal dengan sangat sempurna, bermain 4 kali di babak grup, semua berhasil dituntaskan dengan kemenangan. Tak cuma itu saja, Thailand juga jadi tim paling subur dengan torehan 18 gol dari 4 laga. Atas hasil inilah, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang mengaku sangat bahagia atas pencapaian timnas Thailand sejauh ini. Apalagi dia sangat mengapresiasi kemenangan Thailand atas Singapura beberapa waktu lalu, karena saat itu Thailand tertinggal terlebih dahulu. Saya sangat senang dan antusias untuk pertama kalinya dalam 20 tahun kami tertinggal dari lawan kami 2 gol, lalu bangkit untuk mengalahkan Singapura 4-2, ungkap Madampang beberapa waktu lalu.